Ya, Mbak Nana, apa kabar? Sehat, sehat juga Pak Indra. Alhamdulillah, sehat. Nah, tapi kayaknya dunia pendidikannya lagi nggak sehat dengan kendala sekarang ya Pak ya, untuk masalah Iya nih, pendidikan. Tapi kan memang sebenarnya solusi udah banyak dipikirkan begitu ya Pak. Yang terbaru tanggal 27 kemarin ditandatangani sudah disetujui bahwa ada bantuan 35 GB per siswa untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ini solusi yang tepat atau tidak, Pak Indra? kalau berdasarkan eh, kalau kita lihat analisa lapangan, survei lapangan sih tentunya belum. Karena kan belum ada koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan daerah, melihat. Jadi gini loh, kalau sekarang dikasih kuota, muridnya nggak punya gawai, kan nggak kepake. Gitu. Hmm. Kemudian katakanlah muridnya punya gadget, punya gawai, dikasih kuota, tapi sinyalnya nggak ada, nggak kepake juga kan gitu. Jadi memang harusnya kan solusinya itu disesuaikan di daerah A. Mungkin bukan kuota yang perlu disiapkan kan gitu. Misalnya lebih banyak penggunaan gawainya dulu. Kemudian penggunaannya bisa dengan intranet misalnya, bukan internet kan begitu. Mhm. Itu kan beberapa solusi yang kita harus sesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Indonesia ini kan bineka banget dari ujung Sabang sampai Merauke, itu kan nggak bisa disamaratakan kan gitu. Jadi bisa ditakutkan ini solusi yang diberikan pemerintah pusat jadi tidak tepat sasaran karena belum berdasarkan analisa kebutuhan. Jadi ibaratnya kalau kayak dokter nih, belum meriksa pasiennya udah dikasih obat duluan kan gitu. Mhm. Bisa cocok, bisa enggak. Itu teh yang jadi problemnya. Tapi kan masalah PJJ ini sebenarnya ya sudah berjalan berapa bulan kan Pak? Kok belum ada begitu datanya atau ya pendataannya terkait dengan apa yang dibutuhkan di lapangan begitu Pak? Nah itu juga yang kita sayangkan kan, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini lamban sekali kan gitu. Dari bulan Maret sampai sudah mau masuk September ini tidak ada langkah-langkah yang betul-betul progresif kan gitu. Padahal kita kan sangat berharap dengan Mendikbud yang digital milenial ini akan membawa pendidikan Indonesia dari model konvensional, tradisional masuk ke digital kan. Mhm. Gitu kan harapannya begitu, tapi malah dikasih kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya malah nggak muncul kan gitu. Malah yang muncul kan membuka zona hijau dan zona kuning untuk masuk sekolah lagi kan. Jadi seakan-akan malah beliau juga angkat tangan urusan PJJ ini, sangat disayangkan kan begitu. Mhm. Nah tadi malam juga saya baru mendapatkan info dari salah satu pejabat Kemendikbud yang cukup mengagetkan dan sayangnya tidak disampaikan ke publik, ke masyarakat kan gitu. Apa tuh Pak? Kalau kuota ini yang diberikan yang anggarannya 7, sekian triliun ini itu hanya bisa untuk yang prabayar. Jadi yang pasca bayar nggak bisa. Jadi masyarakat yang HP-nya nomornya pasca bayar itu nggak bisa disubsidi kan gitu. Itu yang saya juga kaget kenapa tidak disampaikan ke masyarakat luas kan gitu. Padahal sekarang ini kan lagi dikumpulin datanya nih. Mhm. Ya kan, semua nomor-nomor HP itu kan lagi dikumpulin se-Indonesia kan gitu. Nah, saya malah lebih ngeri lagi nih kan, karena ada rumor kalau data ini bisa bocor kan gitu. Ada banyak pihak lah yang sedang mengincar data siswa, data orang tua, data guru, data dosen kan gitu. Sekarang datanya udah lengkap, masih ditambah lagi nomor HP-nya nih. Ini jangan sampai malah bocor kan gitu. Kalau ini bocor, waduh, ini benar-benar menelanjangi kita ke kita tinggal dipermainkan saja sama mereka yang punya data ini. Yang lebih baik lagi kan kalau yang megang datanya dari luar nih, kedaulatan negara kita benar-benar terancam kan gitu. Mhm. Mhm. Ini yang harus diwaspadai oleh semua pihak, khususnya pemerintah. Jangan malah memberikan data ini ke pihak luar kan gitu, yang bisa memanfaatkan
sosial kan gitu. Mhm. Nah, Pak Indra, masalahnya sekarang kalau kita lihat, oke, yang tadi menjadi sorotan adalah pemetaan masalahnya belum ada, masalah tidak semuanya butuh kuota, masalah gadget ataupun sinyal itu bagaimana, itu juga datanya belum ada. Tapi sekarang Ya, bantuan sudah jalan begitu. Bagaimana supaya tidak mubazir? Apakah sebaiknya ditarik dulu aja? kalau saya sih menyarankan sebelum membantu apa-apa kan gitu. Ya, yang tadi analogi saya, sebelum ngasih resep diperiksa dulu lah kan gitu pasiennya. Jadi sebetulnya yang paling gampang nih, ini udah yang paling mudah. Adakanlah rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Kalau perlu dibagi berdasarkan zona atau regio atau daerah lah misalnya. Sumatera sendiri, Jawa sendiri misalnya kan begitu. Itu tergantung kementerian lah mau membuatnya bagaimana, dan itu petakan masalahnya. Daerah A butuh apa, daerah B butuh apa, daerah C butuh apa. Nah, dari kegiatan itu, ya kan, rapat koordinasi kan nggak harus ketemu, bisa virtual kan gitu kan. Jadi nggak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak untuk rapat koordinasi ini. Nah, paling nggak dari situ kan ada input dari masing-masing daerah. Nah, barulah buat bantuannya, kebijakannya berdasarkan kebutuhan ini. Baru implementasi. Nah, implementasi ini turunlah juga tim di kementerian ini, belusukanlah, datanglah ke sekolah-sekolah ini, datanglah ke daerah-daerah ini, bantu mereka untuk bagaimana bisa terimplementasi dengan baik. Dan termasuk juga ini yang tidak pernah disentuh sama sekali. Guru-guru kita, ya ini mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan mereka, tapi mayoritas belum tahu pedagogi digital. Jadi mereka itu masih ngajar alatnya digital, tapi ngajarnya masih kayak di depan kelas kan gitu. Nah, model ngajar yang kayak gini dengan video call misalnya kan gitu, nunjukin dia ngajar, anak harus ini, itu boros kuota deh kan gitu. Jadi bisa jadi ini kuota 35 GB itu bisa cuman habis sebulan nantinya kalau cara ngajarnya gini. Nah kan para guru ini kan juga harus disiapkan dulu, ini loh pedagogi digital caranya begini kan gitu. Jadi bukan Merdeka Belajar itu jangan berubah menjadi kementerian terserah kan. Merdeka Belajar itu tetap harus ada arahnya, kita mau kemana sih, ada panduannya kan gitu. Caranya mereka bisa jalan sendiri-sendiri, tapi tujuannya satu, harusnya Merdeka Belajar seperti itu, jangan jadi malah kementerian terserah deh, yang penting udah dikasih kuota harus jalan kan gitu. Ya nggak bisa begitu. Walaupun sekarang pendataan sudah jalan, masih ada waktu untuk itu, Pak Indra. Ya pasti masih banyak waktu dong gitu. Orang kita, artinya begini, kalau sekarang tiba-tiba dijalankan bulan September ini, saya berani yakin itu akan kacau. Karena tadi dikasih kuota tapi nggak ada gawainya, apa gunanya gitu. Dikasih kuota ada gawainya, nggak ada sinyalnya, percuma juga gitu. Tapi dari sisi uang rakyat 7, sekian triliun keluar tapi nggak bermanfaat kan kita kalau begini bisa dibagi-bagi. Oh, ternyata kuota itu cukup 2 triliun misalnya nih, karena guru-gurunya udah dilatih untuk bisa menghemat kuota. Belajar tetap berjalan tapi kuotanya hemat. Yang 3 triliun katakanlah buat mensubsidi beli gawai kan gitu. Kemudian yang 1 triliun untuk pelatihan guru atau apa kan gitu. Menambahkan misalnya membuat BTS atau jaringan satelit internet atau bagaimana lah, misalnya bikin RT RW net misalnya. Ya itu kan jadi lebih terarah bantuannya, nggak cuman kita nggak peduli sakitnya apa, kita nggak periksa, udah kita kasih obat ini aja lah semua kan gitu. Itu yang tata cara itu sendiri bukan bagian dari era digital. Era digital itu selalu personalized, yang orang itu punya ini sendiri
cara sendiri, ada apa namanya di punya kekhususan lah, keunikan masing-masing orang itu diakui sebagai manusia yang unik. Itu era digital gitu. Oke. Jadi ini walaupun pendataan sudah berjalan, kabarnya kan ditunggu kalau nggak salah sampai akhir bulan, kemudian untuk segera dijalankan. Tapi ini sebaiknya tetap koordinasi pendataan. Jadi kalaupun ternyata ada data baru, bisa saja programnya diganti, tidak semuanya dalam bentuk kuota gitu ya Pak ya? Kalau saya sih memang menyarankan seperti itu. Bahkan DPR pun juga menyarankan seperti itu. Apa gunanya dikasih kuota semua kan gitu? Dikasih kuota semua, nggak ada gawainya kan percuma. Nggak ada sinyalnya juga percuma kan begitu. Nggak ngerti makainya juga percuma, cuman boros doang jadinya. Belum lagi harapannya ini untuk belajar dipakainya buat main game misalnya. Buat YouTubean, buat yang lain-lain kan gitu. Tapi ini kan nggak ada kontrolnya. Cuma tiba-tiba dikasih aja kan begitu. Tapi kan harusnya diatur karena ini adalah uang rakyat, dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Pandemi tidak pandemi kan programnya tetap harus membangun SDM unggul kan, karena kita berharap punya bonus demografi. Kalau enggak, yang muncul akan bencana demografi. Ini yang paling bahaya. Kita punya masyarakat yang jumlahnya besar, usianya produktif, tapi karena nggak disiapkan, akhirnya mereka nggak punya keterampilan menghadapi tantangan industri 4.0, industri 4.0. Akhirnya harapan kita punya bonus demografi malah jadinya bencana demografi. Ini bahayanya yang di depan mata kita kalau tidak segera dibuat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Nah, saya menyayangkan langkah-langkah yang diambil Kemendikbud ini sepertinya jauh dari tepat sasaran. Karena apa? Tidak pernah dikaji dulu, tidak pernah dibuat koordinasi dulu, tidak dibuat survei dulu. Bahkan di rapat DPR kemarin kan DPR kiri menolak hasil surveinya Kemendikbud. Kenapa? Karena jumlah respondennya sedikit sekali, cuman 0, sekian persen begitu. Itu pun ngambilnya pakai survei digital online, kan berarti hanya yang punya akses online saja. Coba kalau itu melalui dinas-dinas pendidikan, karena kan mereka yang bertanggung jawab ke lapangan langsung kan, paling nggak pasti akan bisa mewakili kondisi daerah kebutuhannya apa kan gitu. Itu yang mudah-mudahan sih saran-saran seperti ini didengar ya kan gitu. Ini kita sebagai praktisi dan pemerhati pendidikan seringkali memberikan masukan, tapi kelihatannya tidak pernah mau didengarkan masukan-masukan ini oleh pemerintah. Oke, baik. Ya, ini kita masih ada waktu untuk terus memantau bagaimana nanti prakteknya di lapangan untuk bantuan ini sambil terus menyampaikan masukan. Dan memang ada rekomendasi yang akan disampaikan ke kementerian atau sudah bahkan Mbak Indra? Kalau dari ada kementerian sendiri? Banyak sekali kalau kita bicara rekomendasi ini sering sekali. Cuman kan kalau kita bicara mau mendengarkan atau enggak ya itu yang sepertinya sulit. Gitu. Baik. Ya, Pak Indra, terima kasih banyak sudah on air di PRFM ya Pak ya. Sama-sama Teh. Selamat kembali beraktivitas ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Indra. Ya. Berbincang dengan Direktur Pendidikan Vox Populi Institut Indonesia, Indra Karismiaji. Nanti saya bacakan lagi informasinya untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami.